Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yaitu materi perilaku dan motivasi karyawan. Saya Babana Iskandar Anam dan rekan saya Aisyah Eka Sylvia Pertiwi. Dan saya Abdul Rafiq Rifki Barmin. Di sini kami bersama dengan seorang narasumber yaitu Kak. Perkenalkan, nama saya Hania Barmin. Saya merupakan junior auditor dari KAP Menix dan rekan. Terima kasih untuk perkenalannya dan untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih menurut kakak karakter seseorang yang diperlukan di sebuah perusahaan itu bagaimana? Kalau dari aku pribadi ya, kalau menurutku sih yang pertama itu di dalam sebuah perusahaan itu sangat membutuhkan seseorang yang mau belajar. Jadi yang paling penting sih seseorang yang mau belajar, seseorang yang disiplin dan punya tanggung jawab. Terus setelah itu sih soft skill ya, soft skill attitude yang paling penting juga itu harus ada di setiap karakter seseorang dalam berkarya nanti. Yang kedua, pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara kakak untuk mengatasi perbedaan perilaku setiap individu karyawan? Oke, jadi gini ya, mungkin kita sambil sharing aja ya. Jadi kan di setiap perusahaan, setiap pekerjaan kita kan pasti ketemu sama berbagai macam karakter seseorang ya. Dan kita kan nggak bisa tuh maksain untuk seseorang tuh bisa sama kayak punya kita gimana gitu kan. Jadi yang paling penting sih poin utamanya adalah toleransi ya. Toleransi, jadi supaya kita itu kita bisa tuh berteman sama karakter A, karakter B, karakter C gitu kan. Selain toleransi, kita juga harus bisa menghargai satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang karyawan, motivasi apa yang kakak butuhkan dari manajer untuk membuat kakak semangat bekerja? Kalau motivasi seperti apa sih? Kalau dari aku ya, yang paling penting poin utamanya adalah seorang manajer itu bisa kasih pengertian dan motivasi ke karyawannya bahwa kita tuh harus punya semangat bertumbuh. Kalau kita tuh nggak berhenti belajar di situ-situ aja, jadi kita nggak bisa tuh bertahan di zona nyamannya versi kita. Jadi kita harus mencoba tantangan baru, hal baru seperti itu sih. Challenge Juga harus berani eksplor pekerjaan yang akan dikerjakan manajernya. itu sih kalau dari aku. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana sih kak pendapat kakak tentang teman kakak kalau yang kayak teori X gitu kayak malas bekerja gitu gimana? Gini sih, balik lagi ya, kita kan di sebuah gak cuma di pekerjaan aja, mungkin di lingkup organisasi pun kita bertemu berbagai macam karakter seseorang kan. Ketika gimana kalau ditanya gimana cara menghadapinya ya, yang paling penting balik lagi yaitu toleransi. Kita harus bisa toleransi satu sama lain. Tapi karena ini aku di bidangnya di kantor akuntan publik ya, yang notabene itu bekerja itu as a team gitu. Kita tuh satu tim. Jadi mungkin tak kerucutkan ya pertanyaannya. Jadi gimana kalau di dalam satu tim itu ada teman yang malas bekerja? Nah itu sih kalau dari aku yang pasti harus ngingetin sih ya, ngingetin teman kalau kita tuh as a team gitu, nggak bisa tuh kalau kita berat sebelah ibaratnya. Kalau misalnya aku kerja keras sendirian tapi kamu kayak gitu kan nggak bisa. Jadi itu sih saling mengingatkan aja, saling menyemangati satu sama lain. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara kakak sebagai karyawan untuk memberikan feedback yang baik kepada perusahaan? Kalau itu sih dari aku ya, kasih feedback yang baik itu ya kita harus memaksimalkan kemampuan, potensi dalam diri. Kita juga harus punya tanggung jawab kerja, kita juga harus disiplin gitu ya. Kalau bisa tuh kalau tips dari aku sih kita harus buat deadline untuk diri kita sendiri supaya kita tuh dalam pekerjaan itu selalu on track. Jadi kita nggak akan merugikan perusahaan.
Untuk selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi jika motivasi Anda menurun? Ketika motivasi kerja menurun ya, menurut aku sih poinnya harus balik ke dalam diri aku sendiri dulu sih. Kayak aku harus tahu tuh motivasiku itu turun kenapa, gitu, dari pihak dari eksternal kah atau justru dari aku sendiri gitu. Jadi kalau dari aku kembali aku harus tahu poin menurunnya motivasi itu dari mana dan aku memperbaiki dari mana sih. Terus selanjutnya, mengapa audit eksternal itu dibutuhkan di perusahaan? Jadi kan dalam sebuah perusahaan itu ya, mungkin kalau perusahaannya skalanya sedang sampai ke besar itu biasanya kan ada audit internal, auditor internal gitu ya. Nah itu kan sebenarnya udah sebagai kontrol di dalam perusahaan kan namanya internal. Nah, tapi kenapa kok butuh auditor eksternal? Nah, auditor eksternal sendiri itu lebih independen. Jadi auditor eksternal tidak berpihak ke manapun gitu sih. Jadi tingkat independensinya itu lebih tinggi. Jadi perusahaan butuh seorang auditor eksternal itu sebagai kontrol yang lebih tinggi dari cuman auditor internal aja. Berarti untuk kedudukan eksternal sama internal lebih tinggi eksternal. Untuk sifatnya iya, jadi lebih independen auditor eksternal. Untuk yang selanjutnya, apakah peraturan yang perusahaan berikan kepada kakak sebagai seorang auditor? Ini menyambung pertanyaan yang sebelumnya ya. Aku dapat tuntutan seperti apa sih dari perusahaan itu ya? Karena auditor eksternal itu sifatnya sangat independen, jadi aku sebagai junior auditor nggak boleh tuh berpihak ke manapun, apalagi aku condong ke klien atau aku punya kepentingan lain. Poin utama aku nggak boleh punya kepentingan lain atau condong ke pihak. Jadi kayak kepentingan perusahaan itu paling tinggi dibanding kepentingan yang lainnya. Kepentingan perusahaan itu perusahaanku ya atau klien perusahaan kakaknya. Kalau bahas kepentingan perusahaanku ya memeriksa laporan keuangan sesuai job deskku di awal. Pertanyaan yang terakhir, apakah lingkungan pekerjaan kakak berpengaruh terhadap kinerja kerja kakak dan apa yang membuat pengaruh tersebut? Kalau lingkungan kerja berpengaruh atau enggak terhadap kinerja ya sedikit banyak pasti akan berpengaruh, dan itu pinter-pinternya kita aja buat mengelola ya. Jadi kita harus pinter-pinter ambil baiknya. Jadi itu hal-hal baik di lingkungan kita harus bisa buat itu sebagai motivasi dan semangat kerja kita. Lalu kalau ada di hal-hal yang buruk di lingkungan kita, jangan sampai itu mempengaruhi kita, apalagi membuat kinerja kita itu menurun. Jadi menurut kakak itu lebih baik kita berarti harus pintar-pintar buat cari teman. Itu juga poin sih. Karena kan kita juga menjadi seperti kita tuh akan jadi seseorang seperti apa itu kan dengan siapa kita berteman juga kan. Baik, terima kasih kepada Kak Nana untuk waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.